Haleluya, haleluya. Bertemu lagi dengan saya, Daud Ali, berbagi ayat. Hari ini saya telah ambil satu ayat dari kumpulan-kumpulan ayat di mana kita bisa ini ayat yang sudah dipilih supaya kita bisa mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Dan ayat hari ini saya dapat dari Mazmur 45 ayat 3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Kita tahu ayat Mazmur 45 ini adalah nyanyian pada waktu pernikahan raja, yaitu yang ditulis oleh dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih, di mana di situ merayakan dengan penuh sukacita karena Raja Israel yang akan melangsungkan pernikahannya adalah raja yang taat akan Tuhan. Kemuliaannya adalah kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan. Urapan Tuhan ada padanya. Berbahagialah putri yang dipersunting olehnya. Memang sang calon permaisuri memiliki kecantikan yang setimpal dengan ketampanan sang raja. Permaisuri yang demikian akan melahirkan anak-anak bagi sang raja yang akan meneruskan kerajaannya dan kemuliaannya. Di Perjanjian Baru, Mazmur ini dikutip dan dikenakan pada Tuhan Yesus, yaitu di Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tradisi Kristen memahami Mazmur ini secara simbolis adalah nyanyian pernikahan Kristus, di mana sebagai mempelai pria dengan gereja sebagai pengantin perempuannya. Mengenai sang mempelai pria tidak ada keraguan. Dialah yang diurapi Allah untuk memimpin umatnya. Mengenai mempelai perempuan, adakah gereja menyadari panggilannya, pasangan yang setimpal dengan sang Raja Mesias? Mencari pemimpin bangsa yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti mencari jarum di timbunan jerami. Akan tetapi kalau gereja menyediakan dirinya sebagai mempelai perempuan yang menyelaraskan hidupnya bagi sang raja, yaitu bagi sang Raja Mesias, bukan tidak mungkin dari gereja akan lahir pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan untuk membangun kerajaannya di bumi pertiwi yang kita cintai, kalau mereka masuk ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan pemerintahan, bagaikan secercah cahaya ilahi
yang menyucikan, dan membangun harapan masa depan Indonesia yang lebih baik. Jadi saudara-saudara, biarlah kita menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran Tuhan, supaya kita bisa membawa cahaya ilahi, bisa membawa harapan kepada orang-orang yang ada di dalam belenggu dalam kemiskinan dan kebodohan dan tipu daya setan, supaya kita bisa menjadi cahaya bagi orang yang dalam kegelapan itu. Kita bisa membawa kasih Tuhan, cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi ayat hari ini Mazmur 45 ayat 3, Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Jadi biarlah kita menjadi yang terelok dan berusaha menjadi yang terelok, sebab kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Kita telah dipilih Tuhan, kita telah diberi kemurahan, dan kasih Tuhan telah tercurah untuk kita. Biarlah kita menjadi saluran berkat kasih, supaya kita boleh menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan telah berbaik hati kepada kita, karena kasih-Nya telah dicurahkan dalam hati dan pikiran kita, dan kasih Tuhan itu telah sampai kepada kita. Biarlah kasih itu juga bisa sampai kepada orang lain melalui kita, sebab Engkau yang terelok di antara anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Biarlah kita hidup di dalam berkat Tuhan, hidup dalam jalur yang Tuhan mau, supaya selama-lamanya kemurahan Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Selama-lamanya kasih Tuhan itu tidak beranjak dari kita. Karena saya ingat satu nyanyian, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita menyadari ini, betapa bahagianya kalau kita dikasihi Tuhan dan kasih Tuhan tercurah kepada kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah saudara selalu bunyikan tanda lonceng, subscribe dan like, supaya setiap saya membagi ayat ini kita boleh merasakan, karena kita bisa mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan itu bisa memerdekakan kita. Biarlah melalui firman Tuhan itu kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita dapat tenang. Di luar Tuhan kita tidak bisa memiliki kebahagiaan yang ilahi. Sebab kebahagiaan atau apa yang diberikan dunia ini tidak sama dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu untuk kebaikan kita, supaya kita mengetahui betapa Tuhan cinta kepada kita. Karena Tuhan mengingini, kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Biarlah kita berlindung kepada Tuhan yang penuh kasih sayang. Karena berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan salah satu untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah. Kita akan bisa merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi dengan ayat berikutnya bersama Daud Ali. Tuhan memberkati kita semua. Salam.